Hujan turun dengan deras, terbawa angin kencang yang menderu melalui cabang-cabang pohon yang gundul di sepanjang jalan raya yang sepi. Waktu hampir tengah malam di pinggiran kota kecil di Midwest, dan badai sepertinya tidak akan reda. Semuanya basah kuyup, dingin, dan terasa keras. Seekor anjing gembala Jerman terpincang-pincang melewati gang sempit di dekat hutan. Tulang rusuknya terlihat melalui bulu yang basah dan kusut. Setiap langkahnya lambat dan menyakitkan. Dia tidak makan selama berhari-hari dan tidak menemukan tempat berteduh selama berminggu-minggu. Dingin menusuk dalam ketubuhnya, tetapi rasa lapar mendorongnya terus. Hidungnya tetap rendah, mengendus di antara tempat sampah yang terbalik dan bungkus yang basah. Dulu dia punya nama, Guardian, tetapi sekarang dia hanyalah anjing liar lainnya, terlupakan, tidak diinginkan. Bayangan. Saat dia mencari sesuatu untuk dimakan, suara samar terdengar di atas angin dan hujan. Tangisan lembut dan tipis, dia berhenti, telinganya bergerak. Ada lagi, bukan suara hewan, bukan anjing atau kucing. Itu seorang bayi manusia menangis. Kepala Guardian berbalik tajam ke arah pepohonan, ke arah semak lebat yang gelap di tepi hutan. Dia bergegas menuju suara itu, berlari melewati genangan air, menembus dedaunan yang basah, hingga dia menemukannya. Di belakang batang kayu yang tumbang, tersembunyi di bawah lapisan ranting dan lumpur, ada kotak styrofoam kecil yang basah dan berlumuran tanah. Kotak itu sedikit bergerak, sesuatu di dalamnya bergeser. Guardian mendekat, mengendus, bau itu jelas, susu, dingin, ketakutan, dan kehidupan baru. Di dalam kotak itu hampir tertutupi oleh handuk tipis, ada seorang bayi perempuan, kulitnya pucat, bibirnya kebiruan, dan tangan kecilnya gemetar. Tangisannya lemah. Sesuatu dalam diri Guardian tergugah, sesuatu yang dalam, sesuatu yang kuat. Tidak ada yang memberitahunya apa yang harus dilakukan, tidak ada yang melihat. Namun, dia tahu. Dengan lembut, dia menggigit tepi kotak itu dengan giginya dan mulai menyeretnya. Perlahan, sedikit demi sedikit, dia menariknya melalui lumpur dan keluar dari semak-semak. Hujan mengguyur tubuhnya, menyakiti matanya. Namun dia tidak berhenti. Dia menyeret kotak itu sampai ke tepi jalan, tempat cahaya lampu depan kendaraan sesekali menerobos badai, lalu menghilang kembali ke dalam malam. Lalu dia menunggu. Dia menggonggong. Dengan sisa-sisa kekuatan dalam tubuhnya yang lemah, dia menggonggong. Keras, mendesak, putus asa. Beberapa pengemudi melambat, beberapa berhenti, tetapi tidak ada yang turun. Badai terlalu kuat. Anjing menggonggong di luar sana tampak seperti sesuatu yang harus dihindari. Namun, dia tetap menggonggong. Dia tidak menyerah. Ketika suaranya melemah, dia merengek. Ketika itu tidak berhasil, dia meringkuk mengelilingi kotak, menekan tubuhnya yang tipis dan gemetar untuk melindungi bayi dari angin dan menjaga kehangatannya. Kepalanya merunduk, telinganya bergerak pada setiap suara yang jauh. Matanya tetap terbuka, mengawasi sepanjang malam. Seekor anjing tanpa nama dan seorang bayi yang ditinggalkan bersama, sendirian. Terbungkus dalam cinta yang tak terlihat, cinta yang tak punya apa-apa lagi, tapi tetap memberi segalanya. Malam terus berjalan, badai mengamuk. Namun Guardian bertahan karena beberapa makhluk lahir untuk melindungi, bukan dilatih, dan beberapa hati tidak peduli seberapa terluka, tidak pernah berhenti mencoba menyelamatkan yang lain. Akhirnya badai berlalu, fajar datang pucat dan basah. Awan tebal masih menggantung di atas, tetapi yang terburuk telah berlalu. Genangan air menutupi jalan, dan daun-daun menempel di setiap permukaan, seolah bumi sendiri menggigil sepanjang malam. Dunia basah dan sunyi seakan menahan napas setelah kekacauan. Gracia Torres, seorang wanita pendiam berusia 50-an, mengancingkan mantelnya dan melangkah keluar, payung di satu tangan dan tas di tangan lainnya.
Dia telah bekerja shift pagi di restoran yang sama selama lebih dari 20 tahun, selalu dengan rute yang sama, selalu pada waktu yang sama. Tetapi pagi ini terasa berbeda. Saat dia mendekati tikungan sebelum jalan raya, sesuatu menarik perhatiannya. Jauh di tepi jalan, sesuatu terbaring diam. Seekor anjing besar, basah kuyup dan tidak bergerak, meringkuk di samping sesuatu yang tampak seperti wadah plastik. Gracia menyipitkan mata. Sosok itu tidak bergerak pada awalnya. Dia mulai berjalan lebih cepat, jantungnya berdebar. Saat dia semakin dekat, dia terkejut. Gembala Jerman itu melingkari kotak styrofoam dengan erat, kini kotor dan penyok. Tanah di sekitarnya dipenuhi kertas basah, daun-daun dan jejak-jejak kecil. Bulu-bulunya menempel pada tulang-tulangnya dan tubuhnya menggigil hebat. Namun dia tetap di tempatnya, kepalanya bersandar lembut pada kotak. Mata Gracia terbelalak. Apakah ada makanan di dalamnya? Anak anjing, dia mendekat dan saat itu dia mendengarnya. Suara kecil, teredam, tangisan lemah, perutnya terasa jatuh. Dia bergegas mendekat dan berlutut di samping mereka. Anjing itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap matanya dengan gonggongan pelan dan lelah, seolah-olah meminta bantuan dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Gracia membiarkan payungnya jatuh. Tangannya gemetar saat membuka tutup kotak yang basah. Di dalamnya, seorang bayi perempuan yang baru lahir, terbaring nyaris diam, mulut mungilnya terbuka dengan napas lemah. Kulitnya dingin saat disentuh, wajahnya pucat, dan kain basah yang membungkusnya tidak memberi kehangatan. Tapi dia masih bernapas, hampir. Gracia terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. Dengan jari-jari yang gemetar, dia mengeluarkan ponselnya dan berusaha menelepon. "Saya butuh bantuan," katanya kepada operator darurat. Suaranya bergetar. "Ada bayi dan seekor anjing. Saya pikir dia menyelamatkannya." Suara siren memecah keheningan saat kendaraan darurat tiba. Ambulans berhenti dengan cepat di jalan yang basah, diikuti oleh mobil polisi. Para medis bergegas mendekat. Salah satu dari mereka dengan hati-hati mengangkat bayi itu, membungkusnya dengan selimut hangat, memeriksa denyut nadi dan napasnya. Petugas medis lain mengintip ke dalam kotak dan kemudian menatap Gracia dengan mata terbelalak. "Apakah Anda bilang anjing ini bersamanya sepanjang malam?" "Ya," Gracia mengangguk. "Dia menyeretnya dari hutan ke jalan. Dia tidak pernah meninggalkannya." Gembala Jerman, basah kuyup dan gemetar, dengan lembut diangkat dan dibungkus dengan handuk tebal. Gracia berlutut di sampingnya dan dengan lembut mengelus kepalanya. "Kamu telah melakukannya dengan baik," bisiknya, matanya mulai berlinang air mata. "Kamu menyelamatkannya." Bayi itu segera dibawa ke rumah sakit, di mana para dokter bekerja untuk menstabilkannya. Mereka kemudian mengatakan itu adalah keajaiban. 1 jam lagi, dan mungkin dia tidak akan selamat. Mereka menamainya Mira dari kata keajaiban. Anjing liar yang dulu tak bernama dan terlupakan itu kini disebut Guardian. Berita itu menyebar dengan cepat. Seorang reporter lokal pertama kali melaporkannya. Anjing menyelamatkan bayi dalam badai petir. Pada malam hari, foto-foto anjing gembala basah kuyup dan bayi yang diselamatkan itu menjadi viral. Orang-orang di seluruh internet membagikan kisah tersebut dengan judul seperti "Anjing Pahlawan menyelamatkan anak yang ditinggalkan" atau "Malaikat datang dengan 4 kaki". Guardian tidak memiliki pemilik, tidak ada tanda pengenal, tidak ada yang menunggunya. Tetapi bagi Mira dan bagi ribuan orang yang kini mengetahui kisahnya, dia adalah pahlawan. Di rumah sakit, Mira beristirahat dengan tenang di ruangan hangat yang dipenuhi suara mesin yang berbunyi pelan. Terbungkus selimut merah muda, dia terbaring melingkar dalam inkubatornya, napasnya tenang. Para perawat menyebutnya bayi keajaiban dan mereka sungguh-sungguh.
Dengan perawatan yang baik, kehangatan dan makanan, kesehatannya membaik lebih cepat dari yang diharapkan. Gracia datang mengunjunginya setiap hari, duduk di sampingnya, menyanyi dengan lembut, berbisik kata-kata baik. "Kamu aman sekarang," bisiknya, "kami di sini untukmu." Sementara itu, Guardian dirawat di klinik hewan terdekat. Para dokter hewan menemukan bekas luka lama, mungkin dari perlakuan buruk, serta tanda-tanda kelaparan dan infeksi paru-paru akibat kedinginan. Dia tetap tenang selama pemeriksaan, mengawasi dengan diam, tetapi setiap kali pintu terbuka, telinganya berdiri. Dia tampak sedang menunggu seseorang. Begitu keduanya cukup kuat, Gracia yang masih sangat terharu dengan apa yang telah disaksikannya, mengajukan permohonan untuk merawat mereka sementara. Hanya sampai keadaan stabil, jelasnya kepada petugas sosial. Permohonan itu disetujui, dan ketika dia membawa mereka pulang pada malam pertama, sesuatu berubah. Mira terbaring di dalam boks kecil di dekat jendela, bergerak pelan. Guardian yang masih dalam pemulihan, berjalan mendekat dan meletakkan kepalanya dengan lembut di tepi boks. Mira langsung tenang. Sejak saat itu mereka tak terpisahkan. Guardian mengikuti Mira kemana-mana. Pada siang hari, dia tetap berada di dekat boks atau di bawah kereta dorongnya. Ketika Mira menangis, Guardian akan menyentuh tangannya dengan moncongnya atau menjilat pipinya hingga dia tenang. Ketika Gracia menggendongnya, Guardian akan melingkar di dekatnya, selalu dekat, selalu waspada. Suatu pagi, saat Gracia melipat cucian, dia mendengar suara tawa. Terkejut, dia menoleh. Guardian telah mendorong mainan boneka ke arah boks, menyentuhnya dengan lembut. Mira meledak dengan tawa. Tawa pertamanya. Gracia menempelkan tangan di dadanya, air mata memenuhi matanya. "Kalian berdua," bisiknya, "kalian sudah menjadi satu tim." Dan kemudian datang malam yang membuktikannya. Waktu menunjukkan lewat pukul 2 dini hari. Gracia tertidur lelap ketika Guardian melompat dari tempatnya di dekat boks. Dia mengendus bayi itu, lalu menggonggong pelan namun mendesak. Ada sesuatu yang salah. Dia menggonggong lagi, lebih keras, dan berlari ke kamar Gracia. Melompat ke tempat tidur, menarik selimut dengan giginya, menggonggong dengan nada tajam. Gracia terbangun dengan cepat, terkejut. "Ada apa?" Dia mengikutinya, bergegas ke boks. Wajah Mira memerah, bibirnya mulai membiru. Gracia tidak menunggu. Dengan tangan gemetar, dia menelepon layanan darurat dan mulai melakukan kompresi dada, sementara operator dengan tenang membimbingnya langkah demi langkah. Para medis tiba tepat waktu. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Mira mengalami reaksi alergi yang langka dan mendadak, cepat dan mengancam jiwa. Seorang dokter anak duduk di samping Gracia, ekspresinya serius. "Jika Anda terlambat 5 menit saja..." Dia terdiam. "Kita tidak akan memiliki percakapan ini." Malam itu, Gracia tinggal di samping tempat tidur Mira. Satu tangan dengan lembut menggenggam jari-jari bayi itu, tangan lainnya di atas kaki Guardian. "Kamu menyelamatkannya lagi," bisiknya. Suaranya bergetar. "Kamu melakukannya lagi." Guardian tetap diam, matanya tertuju pada Mira. Dia tidak bersuara. Tidak perlu. Tujuannya jelas, dia ada di sana untuk melindunginya. Selalu. Beberapa minggu kemudian komunitas berkumpul untuk acara yang ceria. Balon berwarna-warni bergoyang di atas deretan meja yang menawarkan makanan buatan sendiri dan kerajinan tangan. Sebuah spanduk bertuliskan Hearts for Hope terbentang di pintu masuk, mengumumkan penggalangan dana untuk anak-anak tanpa keluarga. Di dekat panggung utama, di dalam pagar kecil, duduk Guardian. Lidahnya terjulur dengan napas bahagia, rompi merah melingkari punggungnya dengan tulisan tebal berwarna putih, "Anjing Keajaiban."
Dia telah menjadi simbol harapan, bukan hanya karena apa yang dia lakukan dalam badai atau malam yang menakutkan itu, tetapi karena apa yang dia wakili, kesetiaan, keberanian, dan cinta yang tak meminta balasan. Anak-anak antre untuk membelainya, beberapa memberinya camilan, yang lain hanya duduk dekat, merasakan ketenangannya yang sunyi. Di bawah kanopi teduh, Mira, yang kini hampir menjadi balita, tertawa dalam pangkuan Gracia saat Guardian dengan lembut menjilat jari-jarinya. Semuanya terasa damai, sampai sesuatu berubah. Guardian tiba-tiba menegang, telinganya terangkat ke depan, dan hidungnya terangkat, mengendus udara. Dia berdiri. Di tengah kerumunan, dekat pintu samping, seorang pria bergerak dengan aneh, melawan arus orang. Dia mengenakan pakaian gelap, topi ditarik rendah, satu tangan tergenggam erat di dalam jaketnya. Matanya berlari ke sana kemari, Guardian menggeram. Kebanyakan orang tidak menyadarinya pada awalnya. Namun kemudian pria itu bergerak lebih dekat ke meja lelang. Tangannya merogoh ke dalam jaket. Saat itulah Guardian melompat. Dia melesat melewati pagar panggung, menggonggong tajam dan keras, mengejutkan semua orang. Pria itu membeku, mata tertuju padanya. Ketegangan meledak. Guardian menerjang menggigit lengan pria itu tepat saat sesuatu jatuh dari jaketnya. Sebuah pistol kecil jatuh dengan dentingan logam. Jeritan bergema. Orang tua menarik anak-anak mereka mendekat. Gracia meraih Mira dan bersembunyi di balik meja terdekat. Pria itu berusaha melepaskan diri dari gigitan anjing, tetapi Guardian menggigit erat, menggeram dan memaksanya jatuh ke tanah. Dalam hitungan detik, dua petugas yang sedang tidak bertugas dan menghadiri acara itu bergegas masuk. Senjata terhunus dan menaklukkan pria tersebut. Belakangan, polisi mengungkapkan catatan kriminalnya, berbagai kejahatan dan penangkapan sebelumnya. Apapun rencana pria itu hari itu, Guardian telah menghentikannya. Tidak ada yang terluka. Kisah ini meledak di media. Pembawa berita berbicara dengan penuh keheranan. Anjing yang dulu menyelamatkan bayi dalam badai kini melakukannya lagi. Kali ini melindungi seluruh kerumunan. Judul berita berbunyi, 2 kali jadi pahlawan. Namun Guardian tidak peduli dengan perhatian. Ketika semua selesai, yang dia inginkan hanyalah kembali ke sisi Mira, berbaring dan beristirahat. Bagi Guardian, menjadi pahlawan bukan soal pujian. Itu adalah naluri. Itu adalah cinta. Waktu berlalu dengan tenang. Badai dahsyat yang pernah mengubah hidup mereka menjadi kenangan jauh, seperti guntur yang memudar di balik bukit. Gracia yang dulunya terbiasa berjalan sendiri menuju tempat kerja, kini menjalani hidup dengan 2 sahabat yang telah mengisi hatinya dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Saat Mira berusia 2 tahun, Gracia meresmikan adopsi. Dia menandatangani dokumen dengan air mata di matanya, dan Guardian terbaring tenang di kakinya, seolah-olah mengerti segalanya. Sejak saat itu, Guardian bukan lagi hanya anjing keajaiban. Dia adalah keluarga. Untuk menghormati semua yang telah mereka lalui, Gracia menciptakan sesuatu yang abadi. Projek Mira dan Guardian, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu anak-anak terlantar dan hewan penyelamat. Tujuannya sederhana, memberikan harapan dan perawatan bagi mereka yang diabaikan dunia. Projek itu berkembang pesat, relawan bergabung, penampungan bekerja sama, penggalangan dana selalu terjual habis, dan di sepanjang dinding pusat, foto-foto menceritakan kisah tentang seorang bayi yang pernah ditinggalkan di tengah hujan, seekor anjing yang menjaga, dan ikatan yang memberi mereka kehidupan baru. Kemudian tiba hari upacara penghargaan keberanian hewan. Alun-alun kota dipadati orang. Guardian berdiri dengan bangga di atas panggung kecil. Sinar matahari memantul dari bulunya. Pita biru lembut menggantung dengan medali berkilau di lehernya. Gracia maju dengan Mira dalam gendongannya dan berbicara di mikrofon.
suaranya penuh emosi. Dia tidak belajar menyelamatkan nyawa, katanya, air mata menggenang. Dia seharusnya dilupakan. Tapi ketika tidak ada yang datang, dia datang. Dan karena dia, aku memiliki seorang putri. Karena dia, kami menjadi sebuah keluarga. Ketika penonton berdiri dan bertepuk tangan, Mira melepaskan diri dari pelukan Gracia dan berlari langsung ke arah Guardian. Dia melingkarkan lengan kecilnya di leher anjing itu, tersenyum lebar. "Pahlawan anjingku," serunya dengan gembira. Kerumunan tertawa dan bersorak sekali lagi. Guardian nyaris tidak bergerak. Dia duduk dengan tenang, ekornya bergoyang pelan, mata yang tenang mengamati, seolah-olah dia sudah mengerti tempatnya di dunia. Tahun-tahun berlalu. Suatu sore musim semi yang tenang, halaman belakang dipenuhi dengan suara gonggongan bahagia dan jejak kaki kecil. 3 anak anjing kecil berlarian di antara rumput di bawah pohon ek yang rimbun, mengejar kupu-kupu yang berterbangan dan bermain bersama. Guardian beristirahat di dekatnya, tubuhnya kini lebih lambat, moncongnya dihiasi abu-abu, namun matanya tetap hangat dan penuh kewaspadaan. Mira, yang kini berusia 5 tahun, berbaring di sampingnya dengan sebuah buku terbuka di depannya. Satu tangan dengan lembut menyentuh punggung Guardian, tangan lainnya membalik halaman. "Kamu masih suka cerita, kan?" bisiknya sambil tersenyum lembut. Guardian menghela napas pelan, matanya perlahan terpejam, benar-benar tenang. Dalam momen lembut itu, tidak ada ingatan tentang badai, rasa sakit, atau kesepian, hanya sinar matahari, tawa, dan ikatan yang tak akan pernah terputus oleh waktu. Kisah tentang seekor anjing yang dulunya tidak memiliki apa-apa, tetapi memberi segalanya. Beberapa hati datang ke dunia ini sudah penuh dengan cinta dan keberanian. Mereka tidak perlu diajari untuk melindungi. Mereka hanya melakukannya. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika tidak ada yang mempercayai mereka. Karena pahlawan terbesar bukanlah mereka yang mencari perhatian. Mereka hanya tetap tinggal. Mereka hanya mencintai. Dia tidak memiliki nama, tanda pengenal, atau rumah ketika semuanya dimulai, tetapi dia memiliki semangat yang cukup kuat untuk membawa seorang bayi melewati badai dan kesetiaan yang tak pernah goyah, bahkan sedetik pun, dari jalan belakang yang dingin di kota yang terlupakan hingga sudut terhangat di hati seorang gadis kecil. Guardian menunjukkan kepada kita sesuatu yang abadi, bahwa pahlawan sejati tidak memakai jubah. Mereka berjalan di samping kita dengan 4 kaki dan tidak pernah melepaskan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, beri suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami, di mana kami menceritakan kisah nyata tentang kasih sayang, kesetiaan, dan hewan luar biasa yang mengubah hidup kita selamanya. Karena terkadang, mereka yang dibuang oleh dunia justru adalah mereka yang menunjukkan kepada kita arti cinta yang sebenarnya.